Halo teman-teman, jumpa lagi di Alkisar. Di sini kita akan berbagi ayat-ayat firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan sehingga kita semakin dekat dengan Allah kita melalui firman-Nya. Kita akan memulai dengan Injil Matius bab 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mohon hikmat-Mu, Roh-Mu menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami semakin memahami kebenaran firman-Mu mengenai silsilah Yesus Kristus yang akan memperdalam iman dan pengharapan kami dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 1 dikatakan demikian, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya, saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dari perikop ini kita akan memperhatikan ayat 1. Dikatakan di ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata silsilah ini dalam terjemahan yang lain, misalnya dalam TB2, kata silsilah ini artinya adalah daftar nenek moyang. Jadi di sini katakan inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi kata silsilah di sini adalah daftar nenek moyang dari Yesus Kristus. Mengapa Yesus disebut Kristus? Kata Kristus sendiri ini adalah sebutan lain atau padanan dari kata Mesias. Dan di sini Matius menyebut gelar Yesus adalah Kristus, itu berarti Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Jadi kata Kristus itu sejajar dengan kata Mesias. Kita bisa lihat dalam misalnya Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi Mesias disebut juga Kristus itu sudah dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi sebutan tentang Kristus itu adalah istilah yang sama dengan kata Mesias. Mengapa Yesus Kristus di sini disebut sebagai anak Daud dan anak Abraham? Jadi Matius di sini berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang dari keturunan Daud dan keturunan Abraham, sehingga
Yesus Kristus ini disebut anak Daud dan anak Abraham. Dia disebut sebagai anak Daud karena berdasarkan silsilahnya, Matius membuktikan bahwa memang ia berasal dari keturunan Daud. Namun secara teologis, Matius juga hendak membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dibangkitkan Allah untuk memerintah atas tahta Daud, yang akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Dia adalah Raja Israel yang sejati. Itulah sebutan Yesus Kristus sebagai anak Daud. Misalnya, kita bisa melihat ayat-ayat referensi dalam TSK, Resource of Scripture Knowledge, bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Misalnya dalam 2 Samuel 7:12 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini bicara tentang kerajaan Daud yang akan kokoh selama-lamanya. Kemudian dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kemudian Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Jadi di dalam perjanjian lama ini memberikan sebuah janji tentang kerajaan dan tahta Daud yang akan kokoh sampai selama-lamanya, dan itu digenapi di dalam diri Yesus. Selanjutnya, bahwa Yesus ini disebut sebagai anak Abraham karena Abraham di dalam Kristus, janji berkat bagi segala bangsa yang pernah Allah janjikan kepada Abraham itu dapat terpenuhi dengan sempurna, yaitu berkat keselamatan yang sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Misalnya ayat-ayat referensi dari Yesus disebut sebagai anak Abraham dalam Kejadian 22 ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa oleh keturunannya semua bangsa akan mendapat berkat. Kemudian dalam Kisah 3 ayat yang ke-25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan dalam Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi keturunan yang dimaksud di sini adalah berdasarkan Galatia tadi, itu menunjuk kepada Kristus, bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Itu adalah tergenapi di dalam diri Yesus. Matius menyebut bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Daud, anak Abraham, di mana melalui Yesus tahta dan kerajaan Daud ditegakkan kembali, dan janji Allah kepada Daud tentang
kerajaannya dan tahtanya yang kekal itu tergenapi. Dan dialah yang akan membebaskan umatnya, yaitu bangsa Israel, dan yang akan menjadi raja bangsa Israel ini dan memerintah mereka sebagai raja yang sejati. Kemudian Yesus juga adalah anak Abraham, bahwa keselamatan yang dari Allah itu bukan hanya bagi bangsa Israel, namun melalui Yesus sebagai anak Abraham, maka berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu berkat keselamatan itu sampai kepada semua orang. Jadi lewat satu ayat ini kita belajar juga tentang kesetiaan Allah terhadap firman-Nya. Walaupun terbentang waktu yang begitu panjang sejak Allah mengucapkan firman itu kepada Daud dan Abraham sampai tergenapi dalam diri Yesus, namun Allah tidak akan pernah gagal menepati segala firman-Nya. Dia Allah yang setia. Dan sekarang bagi kita orang percaya di dalam Kristus yang adalah anak Daud, anak Abraham, kita yang percaya kepadanya, kita pun beroleh berkat keselamatan di dalam Yesus. Demikianlah sharing ayat Alkitab pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.